Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 2 ada di halaman 131 sampai dengan 138. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi mulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Baik, kita cermati percakapan antara Siti dan Edo. Dimulai dari Siti. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Yang nomor 1, asal daerah Papua. Tanaman yang tumbuh subur, sagu. Yang nomor 2, Palembang. Tanaman yang tumbuh subur, padi. Yang ketiga, Maluku. Yang tumbuh subur, sagu. Asal daerah yang keempat anak-anak, Jawa Timur, tanaman yang tumbuh subur, padi. Yang kelima, Nusa Tenggara Timur, tanaman yang tumbuh subur, cendana. Yang keenam, Bali, tanaman yang tumbuh subur, padi. Yang ketujuh, Jawa Barat, tanaman yang tumbuh subur, padi. Daerah asal Kalimantan, tanaman yang tumbuh subur, anggrek. Jawa Tengah, tanaman yang tumbuh subur, jati. Dan Nanggroe Aceh Darussalam, tanaman yang tumbuh subur, kopi. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ayo beraktivitas anak-anak, hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Kita lihat anak-anak, tampak anak-anak di sini Siti dan teman-teman sedang makan bersama dengan hati yang gembira. Lanjut ke materi ayo membaca kita anak-anak. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Baik, Ibu bacakan suratnya anak-anak. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung.
kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan memberi tambahan materi yaitu bagian-bagian surat. Ini, contoh surat ini Ibu ambil dari materi pembelajaran 1, subtema 3. Ini. Kita cermati bagian-bagian surat. Di sini ada Denpasar, 2 Agustus 2017. Penulisannya nama tempat yaitu D menggunakan huruf kapital, selanjutnya tanda koma, Agustus A menggunakan huruf kapital, tidak perlu menggunakan tanda titik di sini, tidak ada tanda titik. Ini merupakan tempat dan tanggal surat. Selanjutnya di sini ada kata untuk sepupuku Dayu. Ini merupakan bagian surat yaitu alamat surat. Ini artinya alamat yang dituju sesuai surat ini yaitu untuk Dayu. Selanjutnya ada kalimat, halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini merupakan pembuka surat. Selanjutnya di sini ada isi surat anak-anak. Isi suratnya di sini aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Ini merupakan bagian isi surat. Selanjutnya ada kalimat, aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Ini merupakan bagian penutup surat. Selanjutnya ada salam sayang dari sepupumu. Ini merupakan salam penutup. Dan di sini ada komang. Komang ini merupakan pengirim surat. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Baik, kita cermati gambar proses terjadinya hujan anak-anak. Proses terjadinya hujan dimulai dari air di permukaan bumi seperti di laut, di sungai, ataupun di danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Selanjutnya, di udara uap air ini berkumpul membentuk awan. Ini awan yang jenuh, titik-titik air yang jenuh ini mengalami pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya, terbentuk titik-titik air yang jatuh ke bumi membentuk air hujan. Air hujan sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian lagi ini masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Baik, di gambar nomor 1 ini ada gambar terjadinya hujan atau presipitasi. Di gambar kedua terjadinya penguapan air di permukaan bumi. Ini baik di laut, di sungai ataupun di danau karena panas matahari. Ini proses evaporasi. Dan di gambar ketiga di sini awan. Di sini lama-lama ini titik-titik airnya jenuh, nanti membentuk awan yang kelabu. Ini. Baik, kalau kita urutkan, maka urutan yang pertama adalah penguapan anak-anak di sini, evaporasi, yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan, dan yang ketiga adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Baik, sekarang Ibu beri contoh cara mengisi bagannya. Yang pertama adalah gambar kedua anak-anak. Ini adalah penguapan atau evaporasi.
Selanjutnya di sini ke kiri ini nomor 3. Selanjutnya yaitu pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya proses berikutnya ke nomor 1 yaitu hujan atau presipitasi. Selanjutnya air hujan masuk ke sungai kembali ke laut. Nanti kembali mengalami penguapan atau evaporasi. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Baik, Ibu memberi contoh. Proses terjadinya hujan dimulai dari penguapan air di permukaan bumi seperti sungai, laut, dan danau karena terkena panas matahari. Uap air berkumpul di udara membentuk awan. Kumpulan uap air yang jenuh mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Titik-titik air itu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah. Sebagian lagi mengalir melalui sungai kembali ke laut. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Yang pertama, berdirilah tegak. Ayunkan tangan ke belakang. Yang kedua, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Yang ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan tepat. Yang keempat, saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Yang kelima, setelah itu berdiri sempurna. Seperti dicontohkan pada gambar anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.